Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan mulai dulu dengan membacakan doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul menghidupkan hati nurani dengan berfikir kritis. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, seraya memikirkan penciptaan langit dan bumi, dan mereka berkata, Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua sia-sia. Maha suci Engkau, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Pada ayat tersebut dinyatakan bahwa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya adalah langit, bumi, malam, dan siang. Langit ini Allah ciptakan tanpa tiang, tanpa bertepi, dan diciptakan 7 lapis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah An-Naba, wa banayna fawqakum sab'an shidada, yang artinya, dan kami bina, kami tinggikan langit di atasmu 7 lapis. Begitu pula dengan bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan 7 lapis. Dan uniknya lagi, sebagai tanda kekuasaan Allah, pergantian malam dan siang yang menjadi satu hari pun dalam satu hari ada 7, dalam satu pekan ada 7 hari, satu minggu 7 hari. Maha besar dan maha benar Allah dengan segala firman-Nya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was-sama'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha. Demi langit dan pembinaannya, demi bumi dan hamparannya. Ini semua adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak dan benar adanya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, sudah barang tentu makhluk yang dia sumpahi itu mengandung hikmah yang sangat besar dan sangat luar biasa bagi kita manusia. Langit contohnya sangat besar faidah bagi manusia. Dari langit Allah turunkan hujan. Dari langit kita lihat bintang-bintang untuk menjadi arah penunjuk jalan. Dari langit ada matahari yang bersinar dengan terangnya, yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satu contohnya adalah fotosintesis dan
pembangkit listrik tenaga surya yang telah ditemukan oleh para ilmuwan. Di langit pun kita mengamati bintang-bintang sehingga para ilmuwan muslim menemukan tentang ilmu astronomi atau ilmu falakiyah, yang dengannya kita bisa mengetahui kapan kita melaksanakan sholat atau mawaqitus sholat. Kita bisa mengetahui awal bulan suci Ramadan, awal bulan Zulhijjah, dan awal bulan Syawal. Maka dengan ilmu astronomi ini kita bisa mendeteksi pula kapan gerhana bulan atau gerhana matahari datang. Sehingga banyak sekali para ilmuwan muslim yang telah memiliki dan menelaah tentang ilmu astronomi ini, karena dia ingin mengenalkan atau mengamalkan ayat-ayat Al-Quran yang memotivasi untuk menggali ilmu pengetahuan. Kita mengenal dalam sejarah ilmuwan Islam yang bernama Al-Biruni, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushdi, dan lain-lain. Mereka semua adalah ilmuwan yang telah berfikir dengan dorongan Al-Quran tentang penampakan langit, tentang ayat-ayat Allah yang ada di alam semesta. Kemudian Allah juga berfirman, wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi dan hamparannya. Bumi yang kita singgahi, yang kita pijak ini sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi kita manusia. Di bumi kita tinggal, di bumi pula kita akan menemukan sumber-sumber kehidupan. Mengapa? Karena di sana terdapat air sebagai sumber kehidupan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-Anbiya ayat 30, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ, dan kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Masya Allah, sungguh maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan air ini berbagai macam faidah dan manfaat. Tumbuh-tumbuhan bisa hidup, manusia bisa hidup, hewan-hewan bisa hidup. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan untuk bersujud kepada Allah, mendirikan salat yang diawali dengan berwudu menggunakan air yang bersih sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malam dan siang pun sangat berguna bagi manusia. Allah ciptakan malam dalam keadaan gelap, dan Allah ciptakan siang dalam keadaan terang benderang. Hikmahnya sangat luar biasa. Malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat, dan siang Allah jadikan sebagai tempat penghidupan atau ma'isyah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang sebagai sumber penghidupan. Maha besar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan malam sebagai tempat istirahat dan siang untuk mencari penghidupan. Oleh karena itu, kita sebagai muslim, marilah kita gunakan malam dan siang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit dan bumi yang sudah Allah ciptakan buat kita, mari kita pergunakan sebaik-baiknya dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, baik ilmu duniawi seperti ilmu botani, sanitasi, dan lain-lain yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita manusia, atau ilmu geografi, ilmu biologi yang bisa menunjang kehidupan manusia pun harus kita pelajari supaya memberikan dampak manfaat bagi semua manusia. Begitupun dengan ilmu astronomi atau ilmu falak, mari kita pergunakan untuk sama-sama menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
Setelah kita berpikir kritis atau tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi, akan melahirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mengingat Allah dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Artinya senantiasa mendirikan salat semata-mata karena Allah, semata-mata mendirikan ibadah karena Allah dan mengharap ridha Allah dan bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kemudian dari berpikir kritis ini akan melahirkan sebuah doa sebagai tanda tawadhu penghambaan diri kita kepada Allah, yaitu Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah, maka jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sekian video pembelajaran dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.